saya akan melakukan wawancara mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara kepada Bapak Gani Ikrom. Bapak Gani sendiri adalah perawat dari Puskesmas Kalipucang. Selamat pagi Bapak Gani. Ya, selamat pagi. Ya, kita mulai saja wawancara hari ini. Pertanyaan pertama, apa wawasan kebangsaan menurut Bapak? Jadi wawasan kebangsaan itu secara pandang bangsa Indonesia yang mengutamakan kesatuan dan kesatuan berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu, apa arti bela negara? Kalau bela negara itu yaitu sikap dan perilaku dari bangsa, dari warga negara yang didasari kecintaannya untuk kesatuan dan kesatuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Ya, pertanyaan ketiga, sebagai seorang perawat, apa bela negara yang sudah Bapak lakukan? Sebagai seorang perawat, yang pertama kita datang untuk bekerja itu tepat waktu ya. Jangan lupa untuk absensi, kemudian melayani kepada pasien dengan 5S, senyum, salam, sapa, dan sopan santun. Mungkin sekian. Pertanyaan terakhir, mengenai isu-isu kontemporer yang sekarang sedang marak ya Pak, apa pendapat Bapak? Di Indonesia mungkin yang masalah yang belum terselesaikan itu yang pertama masih banyak ya korupsi ya, kemudian narkoba juga belum tuntas untuk diberantas, kemudian ada aksi terorisme yang dapat membahayakan bangsa Indonesia. Baik, terima kasih kepada Bapak Gani Ikrom yang sudah melakukan wawancara hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Sahnas. Di sini akan mewawancarai Bapak Agus Komara. Ya. Pak, jadi pertanyaan yang pertama yaitu apa itu wawasan kebangsaan menurut Bapak? Wawasan kebangsaan menurut Bapak selaku polisi adalah wawasan untuk mencintai diri sendiri atau kebangsaan, terutama yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sesuai dengan koridor dan kebutuhannya untuk mengayomi, lindungi masyarakat sesuai dengan program institusinya masing-masing. Baik, sekarang pertanyaan kedua, apa itu bela negara menurut Bapak? Bela negara adalah suatu kewajiban seorang warga negara Republik Indonesia apabila diminta sama negara untuk membela tanah airnya, khususnya untuk mendukung atau menjiwai NKRI sesuai dengan falsafah hidup kita, Pancasila dan Undang-Undang 1945. Baik, sekarang pertanyaan terakhir, sebagai seorang polisi, apa nilai bela negara yang sudah Bapak implementasikan? Sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian, polisi itu sebagai pelindung, pengayom, dan pelayani masyarakat. Implementasinya yaitu sesuai dengan fungsinya, contohnya untuk kejadian agar segera menyiapkan anggotanya untuk melokasi ke tempat yang kejadian di mana masyarakat membutuhkan, khususnya untuk pelayanan yang untuk melakukan penegakan hukum sesuai dengan koridor-koridor sesuai dengan Undang-Undang 1945 dan KUHP. Itu aja mungkin. Baik, terima kasih banyak Bapak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat siang Ibu Sulis. Iya, selamat siang. Oh ya, Ibu Sulis sekarang berprofesi sebagai apa dan di mana ya Bu? Sekarang saya sebagai pengajar di SD swasta di Cimahi. Sudah berapa lama Ibu? Sekarang berarti 1 tahun. Oke, masih baru ya Bu. Baik, di sini saya mau mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Oke, silahkan. Baik, sejauh ini selama 1 tahun sebagai pengajar dan sejauh
sebelumnya sudah mengikuti beberapa kegiatan dan aktivitas. Menurut Ibu, apakah Ibu sudah mengetahui tentang wawasan kebangsaan itu apa, Bu? Mungkin sedikit ya. Wawasan kebangsaan setahu saya itu cara pandang kita sebagai diri kita dan cara memandang apa itu negara Indonesia sebagai negara yang berkepulauan, negara hukum, negara yang memiliki kesatuan antar pulaunya. Mungkin seperti itu mungkin ya. Oh ya, menurut pendapat Ibu saja bagaimana gitu ya. Iya. Baik, untuk selanjutnya kira-kira tadi itu sudah wawasan kebangsaan ya, Bu. Tapi kalau dari bela negara sendiri, apakah Ibu sudah mengetahui bela negara itu apa? Kalau bela negara mungkin saya artikan sebagai bentuk kecintaan kita terhadap negara Indonesia ya. Jadi bagaimana kita menjaga keutuhan bangsa, bagaimana kita membela kalau gitu ada yang macam-macam nih sama negara, mungkin bentuk kecintaan kita, bagaimana cara kita menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Seperti itu mungkin. Wah, Ibu sudah siap sekali ya untuk membela negara kita. Jadi garda terdepan ya, Bu ya. Baik. Tadi kan membicarakan soal bela negara nih, Bu ya. Nah, kira-kira nih dari kegiatan bela negara sendiri sudah sehari-harinya tuh Ibu sudah melakukan apa ya di dalam kehidupan ini? Mungkin kalau dihubungkan dengan profesi saya saat ini, saya sebagai pengajar, mungkin itu adalah salah satu bentuk cara saya untuk membela negara, menciptakan generasi-generasi yang terdidik, generasi-generasi yang ahli, yang nantinya akan menjadi tunas bangsa untuk memajukan negara Indonesia. Mungkin kalau dikaitkan dengan profesi seperti itu. Cuman untuk pribadi diri sendiri, mungkin kita sering juga ya lakukan hampir semua rakyat Indonesia dengan kita mengikuti aturan yang ada dalam berlalu lintas, dalam hal kewarganegaraan. Mungkin itu juga sebagai bentuk bela negara kita terhadap Indonesia. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali, Bu ya. Aplikasinya sangat diterapkan berarti ya, Bu, bela negara ini. Nah, karena profesi Ibu sendiri seorang pengajar, nah bagaimana pendapat Ibu sendiri mengenai pendidikan saat ini, Bu? Untuk pendidikan saat ini saya lihat mungkin perkembangannya memang semakin baik ya, semakin mengacu pada perkembangan anak gitu. Apalagi dengan diluncurkannya kurikulum Merdeka saat ini yang betul-betul memfasilitasi anak untuk berkembang baik dari bukan hanya dari pengetahuannya saja tapi dari bakat, dari potensi yang dia miliki benar-benar dialokasikan dalam kurikulum ini. Sehingga semakin hari, semakin periode yang akan datang, periode yang sekarang sudah mulai dijalankan, pendidikan itu semakin baik, semakin berfokus pada anak, bukan lagi berfokus pada hasilnya, tapi pada proses yang mereka jalani. Karena memang pendidikan itu memang bukan tentang hasil. Menciptakan hasil itu butuh proses yang panjang. Nah, prosesnya ini yang sebetulnya menjadi titik fokus kurikulum yang sekarang ini ya, kurikulum Merdeka ini. Wah, kurikulum Merdeka berarti sangat luar biasa ya, Bu. Jadi lebih ke proses dibandingkan dengan hasil. Iya, betul. Bagus sekali. Nah, menurut Ibu juga nih, karena tadi sudah membahas soal pendidikan, dan tentunya berfokus dengan digitalisasi saat ini ya, sangat modern. Iya, begitu betul, ya. betul sekali. Nah, menurut menurut Ibu sendiri nih, kan sekarang nih banyak sekali isu-isu yang ada di Indonesia ya, Bu ya. Menurut Ibu sendiri, apa yang paling menarik dan yang paling mengancam Indonesia, Bu, kira-kira? Kalau dilihat dari sekarang era digital dan media sosial yang sangat berkembang, mungkin masalah berita hoax itu menjadi topik yang sangat gencar dibicarakan di mana-mana gitu ya, karena efeknya memang sangat berbahaya sekali. Satu berita bohong disebarkan tanpa disaring itu kan bisa menjadi pola pikir masyarakat kita kan akhirnya dibentuk oleh sesuatu yang salah begitu. Jadi menurut saya berita hoax, berita bohong itu menjadi sesuatu yang penting dan harus untuk segera diberantas gitu lah.
Nih kira-kira ngomongin hoax nih, Ibu sendiri sudah pernah mendapatkan berita hoax itu sendiri belum, Bu? Kalau masalah berita hoax itu biasanya sering banget muncul di grup-grup keluarga terutama ya. Oh, jangan minum ini karena ini akan menghasilkan penyakit apa, tapi ternyata secara medis hal itu tidak terbukti. Tidak boleh mandi malam nanti bisa kena rematik atau apa gitu. Ternyata secara medis tidak terbukti. Banyak yang seperti itu. Kemudian ada yang sebarkan hadis ini maka kamu akan dimudahkan masuk surga. Sebenarnya terlalu berlebihan gitu ya berita hoax yang diberikan. Untungnya ya hanya sebatas itu aja, bukan yang terlalu ekstrim gitu ya. Mungkin masih bisa dicerna, ini nggak masuk akal ya, nggak usah di-share ya. Beritanya hanya sebatas itu ya, bukan yang terlalu ekstrim. Indonesia akan dibom tahun 2023 misalnya seperti itu ya, enggak ya. Masih hanya sebatas yang begitu-begitu saja berita hoaxnya. Tapi alhamdulillahnya mungkin semakin ke sini orang-orang semakin sadar tiap ada berita yang muncul dikoreksi lagi betul apa tidaknya. Jadi tidak mudah untuk langsung menyebarkan berita yang mereka terima begitu. Jadi yang saat Ibu mendapatkan informasi itu, jadi yang Ibu lakukan pertama kali itu apa ya, Bu? Setelah mendapatkan berita ini kayaknya bener nggak ya, ragu-ragu, kira-kira apa yang Ibu lakukan? Kalau saya dapat info itu saya langsung cross check nih. Masuk ke Google langsung cari situs yang betulnya apa, misalnya kayak yang tadi. Mandi malam dapat menyebabkan rematik gitu ya. Langsung saya googling, apakah mandi malam menyebabkan rematik? Saya cari di web resmi misalnya tentang Kementerian Kesehatan atau web kesehatan yang betul bisa terpercaya. Saya baca lagi, ternyata nggak benar, ya udah nggak usah di-share. Kalian dihapus aja lah. Daripada nanti mengganggu ini berita, gitu ya, hapus aja, tidak usah di-share. Jadi yang pertama memang harus dilakukan adalah cross check. Cross check lagi. Cari informasi yang betul dari web resmi yang terpercaya, itu sih. Ya, kuncinya betul. Ada di situ. Ya, betul ya Bu, daripada kita menyebarkan nanti semakin hoax semakin booming ya Bu ya. Iya, karena itu nantinya akan merubah pola pikir masyarakat kita jadi salah aja terus ke sananya kan. Nah, baik. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu nih. Mungkin ada kata-kata motivasi dari Ibu sendiri untuk bangsa Indonesia secara umumnya dan khususnya untuk murid-murid yang masih mengenyam pendidikan di Indonesia mungkin? Silakan, Bu. Oke. Untuk teman-temanku yang masih belajar, untuk anak-anak muda Indonesia khususnya, kamu itu adalah kebanggaan Indonesia. Jadilah Indonesia itu bangga punya kamu. Dengan apa? Dengan kamu memberikan energi positif pada sesama adalah bentuk kebanggaan Indonesia punya kamu. Jangan sampai memalukan nama Indonesia hanya karena ingin tampil eksis, ingin cari perhatian. Kamu itu adalah kebanggaan Indonesia. Jadi buatlah Indonesia bangga punya kamu. Wah, super sekali Bu. Sangat seru sekali wawancara kali ini ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu juga Ibu. Oh ya, sehat selalu Ibu dan semangat mengemban tugas dan amanah dari pemerintah juga tentunya ya Bu, dari hati nurani juga. Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga, Ibu. Baik, saya tutup kepada Ibu Sulis. Saya tutup saja ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap profesi memiliki tujuan dan sikap wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara masing-masing. Wajib bagi setiap warga negara Indonesia harus memiliki wawasan kebangsaan dan bela negara. Wawasan kebangsaan dan bela negara membangun dan dibangun oleh janji diri dan komitmen.